Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman sahabat inovator semuanya? Sehat ya, mudah-mudahan ya. Amin. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini, ada lebih dari 500 orang yang mendaftar. Mudah-mudahan semuanya bisa nyempatin waktu untuk benar-benar hadir pada siang hari ini ya. Kita mau belajar banyak nih dari orang-orang hebat. Ada sahabat saya ya, Mas Taufik Mardian. Kemudian juga ada kawan kita semuanya juga yang sudah lama nih kita support dengan dari Telkomsel ya, Pak Ronald. Nah, siang hari ini izin saya ingin mengawali perjalanan teman-teman semuanya. Namun sebelum kita mulai, Mbak Tiwi, mungkin ada bagus kalau kita ada survei dulu supaya kita bisa tahu gitu ya, kira-kira nih sebarannya teman-teman seperti apa. Boleh di-share Mbak Tiwi? Boleh, Pak, tapi nanti kita jelasin ya, ada sedikit mungkin perubahan. Nah, Oke. Mau diundur nanti aja surveinya atau sekarang bisa? oh boleh dimundurin sedikit, boleh, Pak? Sekitar Oke, 3 menit. siap. Oke, Nah, kalau kalau gitu sambil Mbak Tiwi nyiapin surveinya, siap. um, saya izin untuk sharing alasan ya kenapa kok topik siang hari ini kita pilih, teman-teman semuanya. Topiknya adalah Strategic Innovation Project. Jadi ada tiga kata di situ ya. Pertama, kata innovation. Innovation ini adalah kata yang udah sering banget dipakai di mana-mana, tapi ternyata nggak semua orang memakainya dengan tepat. Dudukannya nggak selalu pas gitu. Sehingga outputnya juga nggak yang terbaik gitu. Dan dampak buruknya adalah kadang-kadang tuh menghasilkan kayak apatisme sama inovasi. Kita dari dulu udah inovasi-inovasi nggak ada rasanya nih, nggak ada hasilnya nih gitu. Nah itu bahaya kalau kita berinovasi tidak dengan cara yang pas gitu. Yang kedua ada kata project di situ. Inovasi itu banyak cara untuk bisa dilakukan. Ya, bisa jadi itu sesuatu yang bagian dari rutinitas kerjaan kita, bisa jadi itu bagian dari sebuah uh, proses di mana kita melayani pelanggan dan kemudian dalam prosesnya kita lakukan adjustment sehingga akhirnya kita mampu menemukan sesuatu yang baru, yang value-nya tinggi. Bisa jadi inovasi memang diniatkan sebagai sebuah project. Project itu berarti ada start date-nya, ada end date-nya ya, ada titik awalnya, ada titik akhirnya. Walaupun inovasinya itu nggak pernah ada titik akhir, tapi project-nya itu bisa ada titik akhir. Ya. Kemudian ada kata strategik di situ. Inovasi itu bisa didudukan dalam konteks operasional, taktikal, bisa juga strategik. Nah, hari ini kita bicara tentang strategic innovation project. Ya, spesifik tuh. Inovasi yang benar, yang itu diwujudkan melalui sebuah project yang levelnya strategik. Nah, ini penting bagi saya untuk dudukin ini di depan, teman-teman semuanya, supaya nanti teman-teman nggak mengeneralisir seolah-olah inovasi itu harus seperti yang kita bahas pada siang hari ini. Enggak ya, inovasi itu macam-macam, modelnya macam-macam, dibawakannya prosesnya juga beda-beda. Siang hari ini kita spesifik ngomongin inovasi dalam konteks project yang levelnya strategik. Ya. Nah, supaya dapat gambaran teman-teman semuanya, apa yang saya maksud ini ya? Uh, Tadi pagi barusan tuh saya diundang hadir di acaranya AHM, Astra Honda Motor. Mereka pagi tadi menyelenggarakan event untuk awarding inovator-inovator internalnya mereka. Itu amazing banget acaranya. Dan AHM tuh punya 25.000 karyawan. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semuanya ya. Setiap tahun itu AHM ngumpulin namanya Individual Innovation Project. Ada lagi nanti grup Innovation Project. Ini yang individual aja dulu deh. Yang setiap orang dengan inisiatifnya sendiri, dia membuat sebuah inovasi kemudian diajukan ke perusahaan, dilaporkan ke perusahaan. Menurut teman-teman semuanya, nih sambil nunggu surveinya Mbak Tiwi, saya survei dulu deh ke teman-teman semuanya. Menurut teman-teman semuanya, kalau di AHM ada 25.000 karyawan, maka ada berapa individual project yang diajukan setiap tahunnya? Kira-kira berapa? Coba tulis di kolom chat. Coba tebak-tebak Bu Amang, 100.000, 250.000. Amazing. 300. Oke, lebih realistis. Ada yang bilang 5.000, tadi 12.000, 250, 40.000. Kira-kira 10%-nya. Oke, thank you. Makasih teman-teman semuanya. Kita akan berpikir bahwa nggak semua orang akan ikut innovation project gitu. Sehingga kita akan lihat dari sisi persentasenya. 10% udah bagus, Pak. Jadi kalau ada 25.000 karyawan, ada 2.500 yang masuk aja udah excellent. Nah ini Pak Romadi mengatakan 60%. Wah itu lebih optimis ya. Berarti kalau 60% berapa? 25.000 karyawan,
Berarti kurang lebih ada sekitar 15.000 individual project yang masuk, ya kan? Itu aja itu amazing banget loh. Dan tahu nggak teman-teman, realitanya di AHM, dengan 25.000 karyawan, ada berapa individual project yang diajukan oleh karyawan ke perusahaan, yang oleh perusahaan akhirnya harus diseleksi, dan ujung-ujungnya nanti ada awardnya di belakang. Ada 80.000 individual project. 80.000. Jadi kalau di rata-rata, satu karyawan tuh 4 individual project dalam 1 tahun. Itu kan amazing. Ya nggak? Itu baru individual project. Belum yang group project-nya. Belum yang lahirnya dari QCC-nya. Nah, ini bagi banyak orang akan bilang, wow, kok bisa ya? Sementara di perusahaan saya untuk ngajak orang ikutan inovasi itu susahnya setengah mati. Kita bisa dapat 10%-nya itu luar biasa gitu. Ya memang AHM udah punya histori panjang untuk membuat continuous improvement, ngebuat itu menjadi bagian dari mekanisme, sistem, kebijakan, budaya. Nah, mereka tinggal tweak sedikit, itu akhirnya bisa menjadi funneling untuk inovasi. Jadi mereka tidak jalanin project yang kita akan maksudkan sekarang nih sebenarnya. Individual project itu adalah project kecil yang dilakukan oleh setiap orang untuk dia ngasih usulan, masukan kepada perusahaan. Yang itu bukan tidak berhenti hanya pada usulan saja, tapi juga dilakukan, dijalankan, kelihatan hasilnya gitu. Nah, walaupun ini amazing ya, di AHM ada 80.000 individual projects dan ratusan bahkan mungkin ribuan group project per tahunnya, bukan berarti kemudian mereka udah selesai berinovasi itu. Kenapa? Karena semua project-project yang aku ceritakan tadi, individual project, group project yang dijalankan di AHM, yang tadi aku saksikan secara langsung, itu ada dalam rangka maintaining positioning AHM, sustaining market leadership-nya AHM. Ya. Sehingga dengan begitu, mereka selalu bisa lebih efisien, produktivitas mereka selalu lebih bagus, kualitas produknya selalu lebih bagus. Dia bisa maintain tuh quality-nya. Sehingga dengan harapannya customer-nya nggak kecewa dengan itu. Ya. Tapi itu, maintain. Lalu gimana kalau nanti terjadi disrupsi? Gimana kalau terjadi ada pergeseran di market yang signifikan? Gimana kalau ternyata customer tiba-tiba maunya udah beda gitu? Nggak lagi sama kayak sebelumnya. Apakah yang 80.000 itu bisa jawab tantangan tadi? Belum tentu. Bahkan yang grup-grup tadi, apakah bisa jawab tantangan itu? Belum tentu. Ketika tantangannya sifatnya strategik, ya. Kalau yang aku ceritakan tadi itu individual project atau group project itu kebanyakan dia menyelesaikan masalah atau tantangan yang sifatnya operasional. Yang di lini produksi, di pabrik, ini tweak, akhirnya bisa lebih hemat, bisa lebih bagus, lebih panjang masa usia gunanya dan sebagainya, waste-nya berkurang, which is itu bagus. Tapi itu sifatnya operasional. Ya, itu sifatnya taktis. Lalu gimana kalau tantangannya itu tantangan strategik? Ya. Ada pemain baru masuk nih di industri nih. Dan dia memporak-porandakan bagaimana cara kita bermain di industri kita. Apa yang harus kita lakukan? Tiba-tiba ada kebijakan pemerintah baru nih. Tiba-tiba supply bahan bakunya tiba-tiba langka. Tiba-tiba ada inflasi. Tiba-tiba daya belinya turun. Nah, sekarang ini lagi menarik nih ya. Ngebahas tentang gimana caranya kita perusahaan itu nanggepin kondisi di mana middle class income kita tuh lagi menurun. Nah, itu nggak bisa dijawab dengan individual project yang fokusnya lebih banyak pada perbaikan di aspek operasional. Tantangan di level strategik harus dijawab secara strategik. Makanya inovasi itu ada levelingnya. Ketika tantangannya strategik, inovasinya harus strategik. Dan strategik itu kerap kali cirinya itu diinisiasi dari atas. Yang saya cerita tadi itu 80.000 tuh inisiatifnya dari bawah tuh. Ya, itu karyawan sendiri tuh yang mengajukan diri, ngajukan idenya. Bahkan yang grup-grup tadi itu pun juga dari bawah tuh. Karyawan sendiri yang ngebangun grupnya atau dari QCC yang sudah ada ngajukan inovasinya. Itu semua dari bawah itu. Nah, biasanya yang datang dari bawah itu sifatnya operasional dan taktikal. Wajar karena memang mereka hidupnya kerjanya sehari-hari di aspek operasional dan taktikal. Lalu gimana yang strategik? Ya orang-orang yang di perusahaan punya tanggung jawab strategik lah yang
harus punya radar nangkepin, wah ini kan ada masalah nih. Belum kejadian sekarang, tapi bakal kejadian nih masalahnya nih. Gitu. Wah ini kok ada pergeseran di market nih, kok customer begini nih. Wah ternyata nih daya belinya udah mulai turun nih. Wah ada pesaing baru ada di sini nih. Wah bakalan ada teknologi baru yang akan ngedisrupt bisnis kita nih. Ya. Nah ini kan yang nangkepnya teman-teman yang ada di level strategi kan. Makanya kita perlu juga buat innovation yang itu menyasar masalah strategik dan solusi yang dihadirkan oleh inovasi itu sifatnya strategik juga. Nah, gimana cara jalankan itu? Apakah kemudian diharapkan datang dari bawah? Bisa jadi, walaupun peluangnya kecil. Lalu gimana? Mandat dari atas. Nah, selama 6 tahun terakhir tepatnya, Cias banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, banyak diantaranya market leader di industrinya yang sadar bahwa kita udah bagus nih ngebangun inovasi dari bawah, tapi kita perlu ada inovasi yang diinisiasi dari atas, yang sifatnya strategik, karena kita udah ngelihat nih ada perubahan landscape di market yang harus kita dekati dengan cara strategik. Maka akhirnya ketemu sama kita, kumpul, kita setup beberapa project inovasi. Masing-masing projectnya menyasar pada misi tertentu. Misinya tentu aja misi strategik. Nanti kita pilih kan siapa orang-orang yang akan masuk jalanin project ini. Nah, kemudian siapa, bagaimana sistem pendukungnya, apa yang harus dicapai, dan sebagainya. Teknisnya nanti Mas Sofi yang akan cerita. Tapi intinya itu yang kita lakukan. Akhirnya ada klien yang dalam setahun tuh sampai 24 proyek strategis. Ada yang setahun cuma 5 proyek strategis. Nggak ada masalah berapa pun jumlahnya. Kan tergantung tantangan yang kita pengen jawab secara strategis tadi kan. Tapi intinya, kompetisi inovasi itu bagus. Tapi ada hal yang nggak bisa kejawab dengan kompetisi inovasi. Ngebangun platform, setiap orang bisa ngasih ide, bagus banget, wajib harus ada. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa diselesaikan dengan itu. Satu-satunya yang diselesaikan adalah ada inisiatif strategis dari atas. Yang itu bentuk wujud aksinya adalah Strategic Innovation Project. Yang dikawal, diukur, telatenin, kasih sumber daya, sehingga nanti di ujung sana menghasilkan inovasi yang akan punya dampak strategis bagi perusahaan. Mungkin inovasi itu nggak langsung kemudian bisa ngurangin biaya. Mungkin inovasi itu nggak langsung bisa langsung kelihatan cuannya. Tapi ini akan menciptakan masa depan si perusahaan itu. Ini akan ngebuat perusahaan itu terbuka peluang-peluang revenue baru, peluang pertumbuhan baru. Bisa nangkepin market yang baru gitu. Nah yang menarik adalah sekarang ini udah banyak perusahaan yang punya kesadaran itu. Ya. Salah satu bukti konkretnya adalah banyak banget sekarang ini makin ke sini ya, perusahaan-perusahaan yang udah minta ketemu sama kita, ngobrol sama kita untuk ngomongin tentang strategic innovation project. Karena mereka merasa bahwa selama ini yang mereka lakukan kok hasilnya gak optimal ya. Gitu. Ketika aku ditanya sama BOD ini sampai mana, dia bingung gelagapan gitu. Akhirnya mereka menyadari bahwa menjalankan strategic innovation project itu beda dengan kalau kita menjalankan continuous improvement. Beda. Gamenya beda. Tekniknya beda. Caranya beda. Mindsetnya pun juga berbeda. Gitu. Nah, hari ini sahabat saya, Coach Taufik, yang akan cerita lebih panjang tentang strategic innovation project itu kayak apa. Ya, nanti Mas Ronald juga akan cerita bagaimana strategic innovation project itu diimplementasikan di Telkomsel. Karena Telkomsel ini amazing. Itu salah satu klien kita yang kita sangat bangga menjadi bagian dari banyak inisiatif inovasi yang ada di sana. Dan mereka kalau bicara inovasi itu nggak cuma omong doang. Itu beneran dijalankan, diwujudkan, dirilis ke market. Ya, itu amazing. So, saya rasa itu aja pengantar dari saya. Mudah-mudahan membuat teman-teman kebayang kenapa kok kita pilih strategic innovation project ini. Udah saatnya kita melengkapi kompetisi inovasi kita dengan strategic innovation project. Ya. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, industri tengah berubah, dunia tengah berubah, customer kita tengah berubah. Kita nggak cukup ngandalin continuous improvement saja. Kita harus lengkapi dengan discontinuous innovation. Gimana caranya? Strategic Innovation Project. Dari saya segitu aja dulu. Mbak Tiwi kalau misalnya mau ada survei sekarang boleh, atau nanti bisa langsung ke Coach Taufik ya, untuk bisa meneruskan sesinya. Makasih. Mudah-mudahan dalam sekian menit ke depan kita bisa banyak belajar gitu ya tentang strategic innovation project
Thank you, Mas Indra sudah memberikan dudukan seperti apa sih yang dimaksud dengan Strategic Innovation Project. Saya kebagian untuk men-sharingkan yang lebih sedikit ke operasionalisasi dari SIP ya, kita nyebut Strategic Innovation Project, biasanya kita singkat dengan SIP itu seperti apa sih yang terjadi, seperti apa sih yang kita lakukan, apa hal-hal kunci yang memang perlu kita perhatikan supaya ujung-ujungnya SIP ini atau Strategic Innovation Project ini memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan tentunya. Seperti tadi yang Mas Indah sampaikan bahwa kita perlu secara clear memahami 3 kata tadi ya, Strategic Innovation Project itu memang berbeda dengan yang sifatnya ke improvement. Ya, itu sudah clear, makanya nanti segala bahasan kita ini dudukannya itu yang kita akan gunakan. Saya akan share screen, Mbak Tiwi tolong dicek kalau misalkan share screen saya bermasalah. Sudah munculkah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Aman. Sambil nunggu nanti Kak Ronald. Nah, saya sudah nggak sabar ketemu Kak Ronald ya, karena memang sudah lama tidak berinteraksi langsung di Telkomsel. Saya akan share mudah-mudahan nggak lebih dari 30 menit mungkin ya ke depan tentang seperti apa Strategic Innovation Project yang kita maksud tadi, yang kita sudah diberikan oleh Mas Indra tadi. Saya akan mengawali dengan definisi ini atau dudukan ini. Kita di CIAS, kami di CIAS itu membantu klien kami itu di banyak spektrum tentang corporate innovation, ya, atau di banyak scope tentang terkait dengan corporate innovation. Dan salah satu scope yang kami serve adalah ini, Strategic Innovation Project. Yang kalau kita bisa simpulkan, apa sih? Saya ingin kasih dudukan dulu di depan. SIP ini adalah sebuah inkubasi inovasi, gitu ya, untuk menghasilkan solusi yang inovatif, bisa produk, proses, service, sistem apapun itu, hingga kita merilis MVP dan mencapai validated desirability, feasibility, and viability. Ini paling enggak ini yang kita pakai selama ini ketika kita mendampingi klien kami merunning atau mengawal Strategic Innovation Project. Saya akan mengawali dengan satu statement ya, bahwa SIP atau Strategic Innovation Project itu adalah pertaruhan terbaik yang bisa kita ambil, bisa kita lakukan terkait dengan inovasi di korporasi. Kok bisa begitu? Nah, yuk kita kuliti ya, atau kita bahas. Kalau kita bicara inovasi di korporasi, sudah sekian tahun CIAS membantu banyak perusahaan mencoba untuk mewujudkan inovasi di korporasi. Kita ketemu dengan statement ini. Ini yang menyatakan Indranil Roy, Asia Pacific leader-nya dari Deloitte, yang kami juga merasakan itu. Kita mengamini itu. Bahwa tantangan terbesar kalau kita bicara corporate innovation, itu bukan creativity, bukan budget, bukan apalagi, bukan tool, bukan teknologi. Tapi tantangan terbesar corporate innovation itu politik. Nah, gitu ya. Politik. Sekali lagi kita perlu pahami politik ini bukan politik praktis ya, tapi politik yang dimaknai sebagai serangkaian kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Kita tahu ya, yang namanya inovasi itu kan semakin breakthrough, semakin itu baru, beda, maka akan semakin besar peluang kemungkinan untuk kemudian melibatkan proses pengambilan keputusan yang nggak mudah, yang nggak sederhana. Nah, itu yang dimaksud. Jadi ternyata tantangan terbesar corporate innovation itu di politik itu. Politik di bidang atau dalam hal apa sebenarnya? Ada 6 hal yang kami selama ini itu paling nggak temukan ya, dan kami sarikan. Politik dalam 6 elemen atau hal ini tentang ketidakjelasan arah. Banyak sekali kami ketemu customer, klien, minta setelah diskusi, minta dibantu untuk mewujudkan inovasi, tapi ketika kita
coba untuk gali kemana sih arah inovasinya, itu nggak clear juga, gitu ya. Atau kemudian ya yang hal kedua, ini nyambung sebenarnya. Ketika kemudian direction-nya nggak clear, komitmennya juga akan lemah, gitu. Kemudian silo-silo antar function, ya, itu tebel, dindingnya kuat sekali, gitu ya. Sehingga kalaupun akhirnya ada inisiatif inovasi, seringkali terkotak-kotak, ya, terkotak-kotak pada function-function yang ada. Kemudian tarikan atau hambatan dari BAU, business as usual. Karena setiap perusahaan pasti kan sudah punya apa ya, sudah punya target-target capaian yang itu biasanya berbasis pada historical gitu ya, pada kebutuhan operasional. Sehingga untuk menghasilkan yang beda, untuk mengalokasikan energi untuk sesuatu yang baru berbeda itu ya berat karena tarikan di BU-nya itu aja sudah kencang. Kita aja sudah puntang-panting untuk mencapai KPI atau target gitu ya. Yang berikutnya support system yang memang tidak memadai. Jadi didorong untuk inovasi tapi kemudian segala rangkaian atau seperangkat pendukungnya itu memang belum ada. Sehingga tim inovator akhirnya kehabisan energi, ngos-ngosan, boro-boro jadi kemudian sampai impact. Malah banyak yang kemudian berhenti di tengah jalan ya, dormant, mangkrak dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tuntutan untuk impact atau bukti yang cepat. Boleh ya inovasi ya, boleh ya, tapi harus segera ketahuan hasilnya ya. Gitu. Ini juga challenges ya di perusahaan atau korporasi. Nah, kalau kita melihat banyak hal tadi itu ya tentang politik, tentang unclear direction, kemudian lack of commitment dan sebagainya sampai 6 tadi itu, maka kan banyak sekali risiko yang harus dihadapi ketika kita mau menggulirkan sebuah inovasi. Ya, mulai dari nanti kalau misalkan saya mengalokasikan sumber dayaku untuk inisiatif inovasi itu yang belum tentu jelas hasilnya itu, nanti malah nyedot dong sumber daya saya. Sehingga apa yang seharusnya saya bisa capai kalau saya fokus saja nggak mikirin inovasi deh, fokus saja ke 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 best practice gitu ya atau operational excellence saja, fokus. Nah, maka saya akan lebih aman dong. Nah, misalnya gitu. Ada pandangan seperti itu. Kemudian juga ada risiko-risiko yang lain terkait, wah kalau saya harus kemudian menjalankan proyek-proyek inovasi, wah ini pasti akan butuh sumber daya tambahan, budget-budget tambahan. Yang itu, wah sepanjang sejarah perusahaan belum pernah itu ada urusan budget itu yang bisa diajukan di tengah-tengah tahun tuh. Misalkan gitu, semuanya harus benar-benar terplan semenjak 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 direncanakan ya biasanya periodical annual gitu ya. Yang ketiga juga, ini berpotensi untuk mengganggu stabilitas organisasi di perusahaan. Sesuatu atau tatanan yang sudah dianggap enak, mapan, aman, nyaman, gitu ya. Ternyata dengan adanya inisiatif inovasi malah jadi ada kegaduhan-kegaduhan. Gitu ya. Itu risiko-risiko yang menakutkan ya ketika kita mau mewujudkan inovasi, apalagi dalam konteks project ya di SIP ini. Namun sebenarnya kalau kita bisa bedah lebih jauh, saat kita merunning SIP (Strategic Innovation Project) itu banyak sebenarnya potensial benefit yang bisa kita dapatkan. Yang sangat kuat ya, paling enggak dari experience empiris kami ketika bantu banyak klien kami merunning strategic innovation project, at least pada orang-orang yang involve-nya itu atau keterlibatannya itu cukup intensif. Ya. Itu ada 4 dimensi ini yang kemudian kita bisa rasakan menjadi benefit dari strategic innovation project. Pertama, mindset. Ya. Orang-orang yang kita kawal untuk kemudian merunning innovation project itu dengan segala intervensi yang kita terlibat, akhirnya itu menyadari bahwa banyak peluang lompatan-lompatan yang sebenarnya bisa didorong. Jadi ya, so mindset. Kemudian kolaboratif attitude. Bagaimana kemudian dalam
SIP itu dikondisikan tembok-tembok silo itu enggak ada. Ya, kemudian jurang-jurang antar hierarki itu enggak ada. Sehingga yang namanya kolaborasi itu benar-benar mewujud, bukan hanya jadi omongan. Ya, kita nggak peduli level, kita nggak peduli structural pangkat, ketika kemudian perspektif pandangan dari member sebuah squad inovasi itu kemudian memang relevan dan tervalidasi, itu kita perjuangkan sama-sama. Ya, jadi collaborative attitude. Kemudian innovation skill set-nya. Ternyata berinovasi itu butuh keterampilan. Perlu ada pendekatan, tool yang harus dipakai untuk membesar peluang bahwa inovasi itu akan berhasil. Bahwa yang namanya inovasi itu iteratif pasti. Tapi dengan pendekatan tool yang kita gunakan akhirnya bisa mengoptimalkan bahwa hasilnya itu seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir, real working innovation. Impact yang benar-benar nyata, sangat dekat dengan bisnis result. Sebenarnya di SIP itu fokusnya yang keempat ini. Gitu ya. Sekali lagi kalau di Cias kita membantu banyak klien kami di berbagai macam spektrum, tapi kalau kita bicara strategic innovation project itu di sini fokusnya. Ya, fokusnya adalah mencapai impact yang itu align dengan kebutuhan strategik. Nah, ketika kita kemudian tadi ya bertaruh gitu ya, bertaruh. Ini kalau saya jalani SIP ini antara risiko dengan benefitnya gimana ya? Ketika kita nanti bisa list down segala macam tadi potensial benefit dan kita menakar berhitung, kita akan punya satu pijakan yang kuat bahwa worth it untuk kita itu merunning sebuah strategic innovation project. Ya, kalau kita merefer kepada Prof. Gina O'Connor dari Babson College itu mengatakan bahwa kalau kita mengelola inovasi di korporasi, komitmen people and system itu menjadi hal kunci, tapi merunning project inovasi itu menjadi kendaraan yang sangat efektif untuk bisa mewujudkan inovasi di perusahaan. Jadi sebenarnya project SIP itu sendiri itu adalah sebuah MVP ya, yang bukan hanya bertujuan untuk mencapai hasil yang ditetapkan, tapi juga menjadi kendaraan untuk mengakses seberapa sebenarnya korporasi kita itu ternyata mendukung atau siap untuk berinovasi. Nah, itu. Ya. Jadi itu yang mestinya menjadi pertimbangan bahwa worth it kita itu merunning sebuah strategic innovation project ketika kita memang pada situasi dituntut untuk bisa menghadirkan bukti nyata yang sangat dengan bisnis result dari inovasi yang kita usulkan. Gitu ya. Biasanya kami ketemu dengan klien-klien yang akhirnya berujung pada SIP itu ketika memang sangat kuat tarikan tuntutan untuk impact yang signifikan. Di kasus Mas Indra sampaikan tadi ya, kalau misalkan banyak dari perusahaan klien kami itu yang sudah menjalankan continuous improvement dengan baik, itu akan menjadi satu fundamental atau fondasi yang sangat bagus. Biasanya kita bantu untuk kemudian akhirnya merunning SIP-nya, Strategic Innovation Project. Nah, kami juga pastinya nanti akan selalu mengkalibrasi ya bahwa inovasi itu apa sih yang disebut inovasi itu ya. Kita perlu tahu bahwa inovasi itu kan sesuatu yang baru, berbeda, memberikan nilai manfaat tinggi dan kemudian dipakai secara luas. Dari pengalaman kami juga menegaskan kembali inovasi itu punya kecenderungan ciri-cirinya ditandai dengan melepaskan diri dari norma existing atau praktek umum yang berlaku. Biasanya kalau inisiatif itu masih berpijak pada norma umum yang terjadi, biasanya itu banyak akan masuk di kategori improvement. Tapi ketika kemudian ini keluar dari norma yang ada, sehingga butuh shifting yang transformatif, nah itu situlah kemudian inovasi itu akan bermain lebih signifikan dan SIP itu akan dijalankan. Tadi tentang inovasi, saya akan bahas di sini.
Ini juga kita paham bahwa sebenarnya spektrum inovasi juga luas, tidak hanya tentang produk, tapi bisa kemudian internal configuration ataupun customer experience. Saya langsung ke sini. Ya, 3 langkah strategic innovation project. So kalau kita mau merunning strategic innovation project di perusahaan, ada 3 langkah ini yang perlu kita lakukan. 1, tentukan misinya. 2, bangun triangle atau segitiganya. 3, run the project. Nah ini, karena kata strategik tadi yang disampaikan oleh Mas Indra di depan, kita perlu yakini bahwa yang akan kita projectkan itu sesuatu yang benar-benar ya strategik. So, kita harus dudukan tentang SIP itu adalah ini menerjemahkan arah strategik menjadi validated business performance. Tadi ya, contoh-contoh yang kemudian disampaikan Mas Indra. Kalau kita ngomongin tentang perbaikan lini produksi, itu mungkin bukan di ranah ini. Kita kemudian pengen mempersingkat waktu layanan, mungkin belum di ranah ini. Tapi ketika kemudian, ini market landscape berubah. Market share kita kok menurun drastis karena ada shifting preferensi customer. Wah, ini bahaya nih. Nah, ini tadi ya, problem-problem yang strategik, maka SIP inilah yang tepat untuk kemudian menjawab situasi atau kebutuhan itu. Ini, saya mau contohkan tentang misi. Atau jelaskan tentang misi. Misi itu perlu memiliki 3 syarat ini. Ini ngomongin misi tentang SIP ya, Strategic Innovation Project. Biasanya di awal-awal kita bantu klien kami itu menentukan ini dulu. Misi itu harusnya sesuatu yang bersifat aspirasional atau breakthrough. Ya, sesuatu yang ambisius, tetapi masih possible dicapai. Walaupun kita belum kegambar gimana cara mencapainya ya. Nah, gitu. Tapi itu harus dicapai. Misalkan itu dituntut oleh dewan komisaris ya atau shareholder, pokoknya tahun ini kita harus naik sampai sekian, misalnya begitu. Pokoknya market share kita harus begini. Padahal kita ngelihat historical, melihat data, wah itu luar biasa melompat misalnya gitu ya. Nah, jadi sesuatu yang aspirasional. Yang kedua, harus tetap ada ukuran kuantitatifnya. Meskipun itu aspirasional, melompat, breakthrough tetap harus dipagari dengan ukuran kuantitatif. Yang ketiga, seperti biasa, harus ada time box. Nanti saya kasih contoh di beberapa ini. Maka penting ketika kita mau memulai SIP atau Strategic Innovation Project, kita harus punya paling enggak itu dukungan dalam level tertentu dari top manajemen. Namanya ini hal strategik. Gitu ya. Kalau top manajemen itu nggak punya appetite dengan misinya ini, ya pasti nggak akan dapat dukungan dari beliau-beliau. Makanya penting untuk kita mendapatkan cukup dukungan atau drive dari top manajemen ketika kita menginisiasi sebuah strategic innovation project. Maka misi ini contoh misi ya, contoh 2 misi ya, yang saya ambil secara ini aja general. Kita harus pastikan kalau kita sudah membuat misi dari SIP tadi itu kita validate ke top management atau ke sponsor bahasa kita biasanya ya. Ini seksi nggak menurut beliau-beliau, gitu ya. Kalau beliau responnya, ya itu mah nggak usah pakai inovasi project-projectan ya memang harus kita capai kan. Nah misalnya begitu, berarti nggak cukup seksi, nggak cukup ambisius, nggak cukup aspirasional. Tapi kalau statement itu direspon, bener bisa gini nih. Kok bener kayak gini bisa? Wah, ini yang saya butuhkan. Misalkan begitu ya. Nah, kita perlu memastikan misi itu beresonansi dengan seleranya top manajemen. Karena ini hal strategik. Gitu ya. Langsung saya masuk ke step kedua, build triangle. Ketika misi sudah ditentukan, kita validate kepada top manajemen. Biasanya diikuti dengan kita menghitung juga committed resources-nya. Gitu ya. Berikutnya langkah yang kita lakukan di SIP adalah build triangle. Triangle ini yang saya maksud adalah ini support system nih. Kalau misalkan inisiatif itu nanti akan
dilakukan, dieksekut oleh sebuah tim, sebut aja kita pakai istilah squad inovator gitu ya, maka squad inovator itu pasti atau kita perlu pastikan didukung oleh sistem seperti yang ada di slide ini. Ada sponsor, ada promotor, ada innovation center, ada plusnya di sini ya, innovation coach. Siapa sponsor ini? Sponsor adalah perwakilan top manajemen yang menentukan arah, termasuk tadi saat kita memvalidasi misinya. Termasuk sponsor ini legitimator. Ya. Bahwa ini inisiatif yang memang strategik, cocok dengan kebutuhan perusahaan, kita perlu komit untuk sama-sama mengawalnya. Nah, gitu. Kira-kira. Kalau promotor, ini di bawahnya sponsor yang akan menjadi tuan rumah dari inovasinya. Yang namanya inovasi di korporasi, nanti kan harus bersemayam di unit tertentu gitu kan. Nggak mungkin dia akan gentayangan terus gitu ya. Jadi squad-squad, kan dia harus bersemayam ke divisi tertentu kah? Apakah? Nah, kadifnya atau kepala unit bisnis itulah yang jadi promotor, karena dialah yang memang akan menjadi tuan rumah dari inovasi itu. Ini promotor. Innovation Center, fungsi yang akan mengorkestrasi journey inovasi ini. Karena yang namanya inovasi, itu perjalanannya nggak mungkin mulus gitu saja, linear, pasti banyak dinamika. Pasti banyak hal yang kemudian memang belum terwadai atau kemudian diatur di existing rules. Belum dinamika people di dalamnya, dan sebagainya. Maka harus ada innovation center, yang di dalamnya termasuk ada innovation coach. Project owner, ini orang yang dikasih tanggung jawab untuk menentukan apa dari inovasinya. Apa ini arahnya ke fitur. Dia ini yang penanggung jawab langsung dari inovasi itu. Sementara team member ada dua tipe, baik bisa initiator, bisa co-creator. Kalau initiator ini sebagai tandemnya si project owner ketika dia mendefine problem solution fits-nya. Kalau co-creator lebih kepada yang punya kemampuan technical untuk mewujudkan inovasinya itu secara teknis. So, tanggung jawab ke how. Nah ini. Di SIP, squad inovator harus didukung oleh support system seperti ini. Ini kalau kita bicara multiple squad, kira-kira seperti ini. Gitu ya. Ini kira-kira ada squad-squadnya kalau kita bicara multiple squad. Ini contoh-contoh hal-hal yang mungkin terjadi ketika kita running SIP, bahwa ada policy-policy yang kita juga perlu usulkan yang menjaga, membantu innovation squad itu kemudian punya psychological safety ketika running project-nya. Entah itu terkait kehasilan, terkait ke finance, IT, infrastruktur, akses ke infrastruktur, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh aja ya, beberapa hal yang mungkin juga dibutuhkan ketika kemudian mereka perlu bekerja dengan gaya agile, dengan iteratif, mereka juga perlu support. Yang terakhir, run the project. Nah, ini kita nanti saat running project pakai pendekatan 3 hal ini, perpaduan antara design thinking, lean startup, dan agile, ya, dengan fase-fase seperti ini. Jadi sekali lagi saat kita mengeksekut project inovasi yang strategik, itu kita tidak bisa menggunakan pendekatan project management yang biasa, yang waterfall. Karena masih banyak uncertainty di situ. Proses validasi itu menjadi sangat penting. Ya. Maka seperti kita lihat di sini, sebelum inkubasi itu dimulai, project itu kemudian di kick off, pre-activation tadi itu kita yang ngomongin mission-nya, gitu ya. Kemudian siapa yang akan jadi sponsor, promotor, bahkan mungkin perlu terjadi komunikasi, approach sini, approach sana, ya gitu ya. Mendapatkan dukungan sini situ untuk kemudian menyamakan arah dari project inovasi ini sebelum di kick off. Ketika sudah di kick off, ada 4 fase yang nanti akan dilalui: discover, design, build MVP, dan release MVP. Ya, biasanya kalau di GIAS macam-macam tergantung dari case project-nya. Kami mendampingi, mengawal klien kami merunning SIP, Strategic Innovation Project, dimulai kick off discover ini sampai release MVP itu berkisar antara 4 sampai 6 bulan.
Bisa lebih cepat tergantung kondisi, atau kemudian nanti bahkan klien minta kami untuk extend sprint-nya gitu ya, sehingga bisa lebih panjang. Ini kita menyebutnya stepping stone, jadi pijakan-pijakan penting dalam fase-fase project atau SIP ini. Kita lihat tuh 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 ini. Jadi kalau sebelum kita kick off itu apa sih yang penting, itu arah, direction itu misi tadi loh. Jadi jangan sampai kita menginisiasi memulai project inovasi strategis tanpa ada misi yang clear. Nanti itu akan banyak ambigu gitu ya. Si squad merasa sudah mencapai, stakeholder bilang, oh itu belum capai. Nah, makanya kan harus, yuk kita sepakati misinya apa sih? Nah, gitu ya. Team formation yang tadi yang termasuk dari support system, saya sebut ini team formation 1 karena ini berkembang, jadi team formation 2 ya, di setelah desain ini. Karena bisa jadi ketika kita melalui fase desain, akhirnya squad inovator itu menyadari, oh ternyata rumusan solusi yang paling tepat justru bukan seperti yang kita pikirkan di depan, di awal. Nah, gitu ya. Sehingga kenapa kemudian orang-orang teknis itu jangan dilibatkan dulu di depan? Supaya idenya itu nggak terjebak dulu. Gitu ya. Oh, kepikiran bikin apps, ya, maka sudah ngelibatin orang yang jago bikin app dan sebagainya. Itu kan sudah menjebak. Maka di depan sebenarnya lebih butuh initiator dulu, ya, project owner dan initiator, co-creator. Jadi dibutuhkan saat nanti kemudian kita sudah punya rumusan, oh solusinya paling efektif apa? Karena kita sudah melakukan prototype testing beberapa siklus. Gitu ya. Jadi discover design ini sebenarnya ini mewakili tahapan-tahapan design thinking, kemudian di build MVP sampai terus MVP ini kita sudah pakai sprint. Kadang-kadang kita juga dari awal sudah sprint nih. Karena kita nggak ingin fase design thinking-nya pun itu dragging. Maka kita sepakati, biasanya di sini 1 sprint, discover 1 sprint, design 1 sprint, build MVP 3 sprint, terus MVP 3 sprint. Gitu ya. Dan ingat, di sepanjang journey ini, support sistemnya itu sudah kita libatkan. Sponsor, promotor, dan innovation center. Termasuk di dalamnya ada innovation coach. Gitu ya. Jadi ini gambar besar saat kita merunning project. So kita akan pakai sprint, kita pakai pendekatan agile, yang spirit dari agile kan kita pengen memastikan bahwa project itu mendeliver the highest value in the shortest possible time. Dengan begini kita akan peluang untuk bisa menakar, memonitor apakah proyek itu on track atau enggak akan lebih visible, akan lebih transparan. Kita pakai pendekatan agile. Ini contoh kanvas, saya nggak akan jelaskan di sini. Ini contoh aja bahwa ini salah satu artefak yang kita akan gunakan untuk mengawal supaya kerangka proyek itu clear. Ini contoh ya. Kalau kita sudah bicara multiple project, multiple tadi Mas Indra nyebut, kita sempat mengawal satu klien itu sampai puluhan project yang kita kawal, maka kita perlu tuh semacam dashboard untuk memonitor. Ya. Squad mana yang di fase mana? Statusnya gimana? Masih on schedule kah? Hampir meleset kah? Atau sudah overdue? Mana yang DFV-nya achieve atau enggak? DFV tadi yang saya sebut di depan ya. Desirability, visibility, viability. Matrix, success matrix-nya. Mana yang sudah achieve, mana yang belum? Ini kalau kita bicara by function nih. Kita bisa lihat di sini. Ini juga lebih detail contoh dari pencapaian dari squad-squad. Kita harus monitor itu semua. Karena kalau sudah bicara multiple squad, kalau kita nggak punya fungsi innovation center yang menjadi orkestrator, itu kita nggak akan bisa ngeradar. Karena namanya di korporasi, besar kemungkinan antar squad itu akhirnya beririsan. Ya. Oh, antara squad 1 dan squad ke-19, target customer-nya kok dekat. Maka kita bisa pertimbangkan untuk mungkinkah dikolaborasikan, di-merge-kan. Atau antar squad mengkonsum resources yang juga berdekatan. Berarti kan harus berhitung. Priority-nya yang mana? Nah ini, kita nggak boleh membiarkan squad itu di dalam jurinya itu kemudian bertumbukan nggak kita orkestrasi. Jadi kita harus senantiasa melakukan memonitor orkestrasi untuk memastikan impact-nya itu paling tinggi bagi perusahaan. Ini contoh aja ya dari sekian
squad yang kita pantau, oh sudah masuk sprint keberapa, ini yang merah sudah lebih, kuning ini hampir-hampir, hijau masih on track. Ini rencana rilis mereka sesuai dengan tanggal-tanggalnya, dan kita bisa lihat Just punya indeks ya, punya metrik untuk mengukur seberapa itu SIP masih on track atau mulai ada deviasi, sehingga kita perlu lakukan intervensi untuk mengembalikan proyek itu di track yang seharusnya. Ini juga contoh-contoh dari dashboard atau monitoring system ya yang kita bisa gunakan saat merunning dan memonitor strategic innovation project. Untuk itu waktu dan tempat tanpa panjang lebar, silahkan Kak Ronald untuk men-sharingkan sebelum nanti kita masuk ke area atau ke bagian diskusi. Monggo, Kak Ronald. Terima kasih Pak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Bapak Ibu semua. Saya mungkin singkat aja perkenalkan, nama saya Ronald Limoa. Saat ini saya di Telkomsel sebagai VP Teknologi Strategi and Consumer Product Innovation. Dulunya Innovation, sekarang kita ganti jadi Development karena kita berpikir inovasi tanpa dideploy dan tidak sampai ke tangan pelanggan, yaitu cuma jadi idea gitu, belum sesuatu yang bisa dibawa ke pelanggan. Jadi sekarang nama saya tuh sebenarnya sudah berubah jadi deployment. Jadi kita tidak lagi berpikir bagaimana membuat inovasi saja, tapi bagaimana inovasi itu sampai ke tangan pelanggan. Salah satu hal yang ingin kita sampaikan di sini adalah mungkin saya akan ada praktek nanti ada demo yang relate dengan teman-teman Cias gitu. Terakhir nanti ya. Jadi pas udah pada selesai sholat asar balik udah bisa ngelihat demonya. Oke, kita mungkin ngelihat dulu sisi teknologi. Jadi dulu teknologi itu bergerak mungkin begitu lambat. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini dulu kita teknologi 1.0 di mana semuanya mulai di mechanical manufacturing, lalu ada mass production, lalu kita udah mulai maju ke komputer, lalu ada cyber physical, dan kita sekarang ada di sini. Kemarin iPhone baru saja nge-launching iPhone 16. Mereka sekarang mungkin sekitar setiap 9 bulan itu bikin iPhone baru karena teknologinya begitu cepat. Lalu di seluler sendiri kita ada 2G, 3G ini sekarang di Indonesia sudah di shutdown, jadi di Indonesia sudah tidak akan pernah nemuin namanya 3G di operator manapun. Lalu kita ada 4G yang saat ini sekarang masif digunakan, dan kita mulai dengan 5G. Kami sangat bangga sebenarnya Telkomsel karena bagi kami ada dua hal. Yang pertama, teknologi itu harus tersebar sejauh mungkin dan dinikmati oleh sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Jadi makanya kami bangun 5G di Telkomsel itu bahkan seluruh Indonesia. Kalau mungkin Bapak dan Ibu ngikutin berita di berbagai macam media, di IKN Telkomsel bangun 5G. Jadi 5G-nya itu kita bikin use case-nya ada wartawan yang pakai kamera Ray-Ban yang punya Meta itu, lalu dia ngerekam kejadian yang ada di upacara bendera pertama kali kita di IKN, terus dia siarkan secara live. Sesimpel itu use case-nya, tapi banyak banget orang yang tertarik dengan itu. Jadi nanti kita akan sedikit berbicara tentang 5G, karena mungkin Bapak dan Ibu ingat waktu dulu pertama kali Gojek muncul, atau mungkin beberapa unicorn Indonesia muncul, itu pasti ada teknologi seluler atau teknologi ICT yang mengikuti di belakangnya. Jadi waktu itu 4G baru di launch, banyak orang lebih mudah menggunakan akses, akhirnya Gojek dan lain-lain itu jadi semakin mudah diakses oleh orang. Bahkan data terakhir dari teman-teman GoTo, karena Telkomsel punya saham di situ, 80% toko online-nya untuk Gojek, untuk Tokopedia misalnya, itu diakses dari mobile. Jadi bukan dari komputer. Nah, teknologi itu yang kita harap nanti bisa membantu masyarakat Indonesia dan diakses sebanyak-banyaknya oleh masyarakat Indonesia. Dan yang paling terpenting, teknologi harus ada sovereignty-nya, harus ada kedaulatannya. Itu yang akan kami bawa selalu. Jadi Telkomsel punya jargon semangat Indonesia, di mana semua teknologi yang ada sebisa mungkin menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Kami ada di semua Indonesia. Kalau kita lihat di sini, 5G kami itu ada dari Sabang sampai Merauke. Kalau Bapak dan Ibu mungkin ada yang berkesempatan, sekarang ini lagi ada PON di Aceh dan Sumut, itu kita punya 5G-nya di sana, dan kita menggelar beberapa use cases yang membantu masyarakat. Jadi bagaimana kita mempromosikan PON itu, bagaimana nanti 5G itu digunakan di sana. Dan di IKN, terus di Bali, kalau liburan ke Bali, itu kita sudah punya coverage yang sangat luas di sana.
nanti menyusul di beberapa daerah lain. Bahkan kalau ingat dulu waktu itu waktu saat pandemi diinaugurasikan oleh Presiden Jokowi, ada 5G terdalam, tertinggi, dan terpanjang di Indonesia. Jadi dia di dalam tunnelnya Freeport, di mana mereka mengeksplorasi tambang emas, kami membantu dengan 5G-nya kami. Lalu kita juga sudah launching 5G telesurgery. Kemarin ini menang di sebuah award level internasional. Jadi kita bawa nama Indonesia nih ke luar dengan bagaimana caranya. Waktu itu dokter spesialisnya ada di Hasan Sadikin Bandung, lalu pasiennya ada di Sarjito. Jadi dia mengoperasi pasien tanpa harus ada di tempat. Nanti kami akan share lebih lanjut. Terus berikutnya juga mengenai AI. AI sekarang sudah hype banget kalau kita lihat di sini. Nah, AI itu Telkomsel menang di 3 kategori di TM Forum. Waktu itu di Copenhagen, kita menang alhamdulillah, dan again, kita bawa nama Indonesia di sana. Dan di sini kita bekerjanya bukan cuma Telkomsel, tapi kita kolaborasi dengan AIS, dengan Saudi Telecom. Jadi kita berkolaborasi, karena sekarang tidak bisa, kalau dulu mungkin kita masih sering dengar istilah winners takes all, kalau sekarang nggak bisa lagi. Jadi kita harus berkolaborasi dengan banyak orang, karena kolaborasi itulah yang membuat kita punya value. Oke. Nah, ini sebenarnya saya akan sedikit ngomong tentang AI, karena kalau saya lihat websitenya Cias, itu banyak ngomongin tentang AI, jadi kita coba ini sedikit. Telkomsel sudah punya Veronica, jadi kalau teman-teman cari di Instagram, sudah ada Veronica, itu sudah punya followers lumayan banyak, dan dia bukan manusia, dia AI. Nah, ini untuk customer kita yang consumer. Jadi kita di Telkomsel punya 2 bisnis scheme, B2C, di mana kita langsung, ya seperti Telkomsel Prabayar, Pasca Bayar, dan lain sebagainya. Ini nanti untuk menanyakan berbagai macam produknya Telkomsel bisa lewat Veronica. Misalnya contoh, Pak Taufik ditugaskan untuk pergi ke Singapura misalnya, Pak. Nanti Pak Taufik tinggal nanya Veronica, saya itu mau ke Singapura dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Budget saya buat telekomunikasi itu cuma 300.000. Paket apa sih yang harus saya beli? Nah, Veronica akan bantu jawabin. Jadi nggak perlu pusing-pusing nyari, mau beli paket international roaming apa, nggak perlu, langsung tanya ke Veronica. Lalu kita punya satu lagi yang untuk B2B, namanya Pet. Jadi kalau yang ini versi ceweknya, yang ini untuk yang B2B-nya versi cowoknya. Jadi kita punya produk-produk B2B banyak seperti IoT, terus dan lain sebagainya, banyak banget. Ini kita ada AI juga yang akan membantu pelanggannya kita. Dan terakhir untuk internal, Telkomsel tuh pakai Moana. Nah, ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kita untuk bekerja di Telkomsel itu sekarang bisa dibilang tidak perlu mom writer. Jadi kalau kita ngomong kayak gini, kita tinggal ngidupin Moananya kita, lalu kita rekam, ada mode untuk rekamnya. Setelah itu nanti dia akan bikin mom. Jadi kita nggak perlu mom writer lagi. Itu sudah banyak. Bahkan dengan Copilot aja sekarang kita bisa bikin, saya misalnya yang tidak punya keahlian di bidang agriculture, saya bisa bikin presentasi dengan agriculture dengan sangat mudah. Mungkin cuma butuh waktu 5 menit. Jadi kita dipermudah dengan AI. Dan memang banyak juga kekhawatiran, wah ini kalau ada orang yang berinovasi dengan AI, kita bakal kehilangan kerjaan. Enggak juga, karena dulu kita mungkin masih sering lihat, zaman dulu mungkin 20 tahun yang lalu masih ada Pak Pos yang ngantarin surat ke rumah kita. Sekarang sudah nggak ada ya, karena teknologinya sudah ada. Tapi dengan teknologi baru itu, pekerjaan yang sebelumnya tereliminasi akan menciptakan pekerjaan baru yang lebih banyak. Jadi sebenarnya tidak, bahkan bukan on par, malah lebih banyak pekerjaan yang tercreate. Dan ini tadi kami juga bikin inovasi, ini real. Jadi waktu itu kita dapat pain problem. Ada kelompok nelayan yang datang ke kami di kawasan Gorontalo, Kabupaten Gorontalo di Sulawesi bagian utara. Mereka bilang, kita itu suka bermasalah dengan cuaca. Terus kita nggak punya, di tengah lautan, out of nowhere, kita nggak punya akses. Terus kita coba bikin tuh aplikasi untuk mereka, dan ada coverage di tengah lautan. Jadi coverage-nya itu bisa sampai sekitar 100 kilo dari bibir pantai. Akhirnya nelayan itu terbantu. Mereka jadi bisa, sebelum sampai di daratan, dia sudah bisa jual tuh hasil nelayannya. Dan yang paling penting, dia bisa dapat coverage di mana sebenarnya ikan itu banyak. Jadi dengan adanya komunikasi, dia jadi tahu, oh ini ada fish finder-nya ada di daerah sini. Akhirnya dari data teman-teman di Kabupaten Gorontalo itu ada peningkatan sekitar 24% sampai 25% hasil tangkapan nelayan. Dan economical impact-nya itu bisa sampai 2% secara GDP. Jadi kami melihat sebenarnya inovasi yang ada teknologi driven itu bagus. Tapi itu akan lebih bagus kalau sampai ke tangan pelanggan.
Jadi pelanggan bisa menikmatinya. Lalu mungkin kalau Bapak dan Ibu lihat di bawah ini kita melakukan telesurgery. UAA itu semacam kayak ID, tapi dia spesifik internasional dan spesifik ke bidang urologi, ke saraf. Nah, mereka melakukan pengangkatan kista di saraf dan dokternya nggak ada di tempat. Jadi pasiennya itu dari jauh. Bayangkan ini akan membantu misalnya menyelamatkan nyawa banyak orang yang mungkin di daerah-daerah terpencil yang nggak ada dokter spesialis, itu nanti dibantu untuk pakai telesurgery. Oke. Ini internal Telkomsel, jadi kami punya banyak ideas, dan ideas-nya itu kita jadikan seperti, saya ingat tadi di awal-awal sempat ikut Pak Indrawan bilang di Pertamina kalau nggak salah ya, mohon maaf saya kalau salah, di salah satu perusahaan yang beliau sempat hadir, di BFI ya, itu ada berapa ide dan bisa dijadikan sebuah inovasi. Kalau di kami ada sekitar 200-an ide yang masuk dan ada 5 yang memenangkannya. Karena kita melakukan pitching dan kita melakukan, jadi kita melihat bahwa ide ini bisa dikerjakan atau tidak. Karena ada yang paling penting kalau di corporate innovation, ini yang kami alami di Telkomsel dan saya yakin di semua perusahaan akan sama. Kalau kita membuat sebuah inovasi di perusahaan, karena kita adalah orang yang pasti menerima gaji setiap bulannya, kita tidak punya founder mentality. Apa itu founder mentality? Founder mentality itu kalau ide ini nggak berhasil, ya wes, nggak apa-apa, aku juga masih tetap digaji kok, saya masih tetap digaji. Jadi kita harus berpikir punya mindset yang founder mentality tadi. Kalau kita ngomong ke teman-teman startup di luar yang misalnya dia nggak punya pekerjaan lain selain mau menghasilkan startupnya ini, bagi dia ini harus jadi dan ini harus untung dan ini harus dapat pendanaan. Kalau enggak, anakku tuh mau dibeliin susu apa gitu, istriku tuh mau makan apa, aku nggak tahu lagi mau makan apa karena nggak harus bisa berhasil. Dan beda dengan di corporate. Maka kami di Telkomsel kita ngelakuin berbagai hal yang misalnya bisa ngebantu kita untuk ngelihat ini executable apa enggak, dan orang-orang yang berada di belakangnya itu benar-benar eager mau menjadikan ini ide yang bisa dikerjakan atau tidak. Bahkan kami memberikan funding, Pak. Jadi di Telkomsel kita kasih funding ke orang-orang yang terpilih ini, 5 orang. Fundingnya ada 2. Yang pertama funding berupa beneran funding, berarti dana, berapa mereka butuhkan dana untuk make it happens. Yang kedua, support. Jadi kan Telkomsel punya teknologi, punya macam-macam yang bisa mensupport mereka. Juga kita kasih support seperti itu. Yang pertama ini, uangnya itu harus dipertanggungjawabkan. Dan harus ada monitoringnya. Kenapa? Karena bagi mereka, oke, aku dapat uang sekian ratus juta, sekian miliar. Lalu, aku juga masih dapat gaji nih. Nah, itu yang kita akan ubah. Jadi, mereka harus fokus 100% ke idenya itu to make it happen. Nanti akan ada contoh-contoh idenya di belakang. Sebelum ke sini mungkin kami di Telkomsel juga sering melihat beberapa benchmarking. Jadi ada beberapa benchmarking di perusahaan global. Contohnya misalnya di Microsoft. Ini mungkin Bapak dan Ibu yang ya apalagi Pak Taufik, Pak Indrawan yang memang sudah biasa di dunia pendidikan sudah tahu. Jadi dulu Microsoft itu sebelum saat Steve Ballmer masih jadi CEO, konsepnya seperti ini. Jadi mereka silo-silo, organisasi-organisasi, terus kalau mau bikin inovasi masing-masing, lalu habis itu kalau ada masalah saling menyalahkan. Jadi organisasi A bilang ini pistolnya sih saling menghadap tuh. Oh ini yang salah si ini yang salah si ini yang salah si ini. Contoh lain misalnya Apple. Apple itu lebih CEO sentris. Jadi apa yang dibilang Steve Jobs, apa yang dibilang Tim Cook, itu harus terjadi. Jadi mereka ngikutin visi dari CEO-nya. Memang beda-beda setiap perusahaan teknologi. Kalau kita lihat misalnya Oracle itu karena mereka banyak digunakan secara ilegal, orang legalnya banyak banget, tapi orang engineer-nya malah lebih sedikit. Nah, waktu itu saat Microsoft masuk melakukan penggantian kepemimpinan, yang pertama dilakukan transformasi yang dilakukan oleh Satya Nadella adalah dia mengubah mindset-nya. Jadi bukan lagi silo-silo dan saling menyalahkan. Mari sama-sama kita belajar. Itu pertama yang disampaikan. Dan dia juga bilang bahwa industri itu sebenarnya tidak mau menghargai sebuah legacy, sebuah tradisi. Tapi industri itu harusnya dia menghargai inovasi. Nah, inovasi inilah yang nanti membuat mereka bertumbuh. Bayangkan dulu Microsoft itu mungkin kita hanya kenal tentang Microsoft itu Microsoft Office, lalu ada mungkin Windows dan lain sebagainya yang banyak banget bajakannya. Nah, sekarang mereka sudah berubah, bahkan mereka punya OpenAI. Nah, kalau kita lihat di perusahaan global lain, misalnya di
di Apple misalnya. Jadi saya selalu tertarik dengan Apple ini karena mereka punya 2x2 matrix. Kalau ini saya dapat dari Guy Kawasaki. Teman-teman bisa googling nanti atau bisa lihat di YouTube. Guy Kawasaki ini salah satu orang yang pernah kerja dengan Steve Jobs. Jadi dia bilang gini, kalau kita mau bikin sebuah produk atau sebuah inovasi, tanyalah kepada diri kita, apakah produk itu unik dan produk itu valuable. Karena kalau kita hanya membuat sebuah produk yang unik, tapi nggak valuable, maka nggak ada yang beli. Contoh misalnya produk yang unik dan valuable, misalnya ada orang yang punya pekerjaan jadi badut ulang tahun misalnya. Ya itu unik, jarang orang yang jadi badut ulang tahun. Tapi ada berapa banyak orang yang butuh badut ulang tahun, itu masih debatable. Lalu yang paling parah yang ini, sudah tidak unik, semua orang bisa melakukannya, dan tidak punya value sama sekali. Nah, ada juga yang value-nya bagus banget, tapi semua orang bisa mengerjakannya. Contohnya apa? Bikin konter pulsa. Untungnya banyak memang. Atau mungkin misalnya jualan pom bensin. Untungnya banyak memang, tapi tidak unik karena semua orang bisa bikin. Yang penting punya modal, ya udah bisa gitu. Nah, kalau di Apple mereka bilang buatlah sesuatu yang unik dan valuable. Nah, ini dia ngasih contoh nih. Kalau di atas itu badut, kalau yang di bawah ini mungkin orang yang jualan makanan hewan. Nah, kalau yang ini hanya ngelihat uangnya saja. Nah, selain itu si Guy Kawasaki ini juga bilang, kita tuh setiap punya, jadi di corporate terutama, semua orang bisa punya ide. Tapi kadang-kadang idenya itu ditentang oleh bozos namanya. Bozos itu siapa? Bozos itu bukan orang yang, bozos itu adalah orang yang punya pengaruh. Jadi kalau kita lihat di sini nih, dulu salah seorang CEO-nya IBM bilang, komputer tuh nggak akan banyak di dunia. Mungkin paling banyak komputer itu cuma 4 di dunia. Saya punya 8 komputer di rumah, jadi saya udah punya dua kali jumlah komputer di dunia menurut dia nih, menurut Thomas Watson nih. Nah, ada satu lagi contoh bozos. Waktu pertama kali Apple meluncurkan iPhone, itu BlackBerry bilang, bikin memo internal, ini nggak akan, kita ada survei kok, orang masih seneng pakai BlackBerry, nggak akan suka pakai iPhone. Dan kita lihat apa yang terjadi dengan BlackBerry sekarang. Mereka sudah nggak punya lagi bisnis handset, mereka beralih ke bisnis security IoT. Walaupun sekarang bisnis security IoT-nya tuh baik. Mungkin ada satu lagi pelajaran yang kita bisa ambil di sini, belajar dari kesalahan. Saya pernah punya kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu country manajernya Google. Dia bilang gini, Google itu selalu belajar dari kesalahan. Contoh, mungkin kalau Bapak dan Ibu tahu, ada dulu Google itu pernah punya produk namanya Google Loon. Jadi dia tuh punya balon buat menandingi kami nih, operator-operator seluler. Dia nerbangin balonnya itu di stratosfer. Stratosfer itu adalah lapisan bumi di atasnya cuaca, jadi tidak mengganggu penerbangan. Di atasnya itu, lalu balonnya itu dijadikan untuk koneksi internetnya orang-orang di bawah di bumi. Yang jadi masalah adalah mereka tidak memikirkan masalah power. Jadi pada saat balonnya diterbangkan, itu banyak yang baru 5 hari atau baru 6 hari, bahkan baru beberapa hari itu udah drop lagi karena powernya nggak cukup. Tapi waktu itu produk Google Loon-nya itu mereka punya komunikasi antar balon pakai laser. Dan ternyata setelah mereka belajar dari kesalahan Google Loon, dia bilang, kalau gitu kita gunakan produk laser kita ini, kita inovasikan untuk digunakan di darat. Nah, akhirnya sekarang produknya mulai sukses. Ya, mereka bilang Project Tara. Itu salah satu yang menarik, karena kita bisa melakukan banyak kesalahan. Ide bagi kami di Telkomsel, saya pribadi, ide yang baik adalah ide yang disampaikan dan yang dikerjakan. Kalaupun ide itu gagal, karena misalnya inovasinya itu tidak take up, atau misalnya tadi customer tidak ada yang mau beli, ya udah, kita belajar dari situ, karena kita punya learning curve dari pembuatan ide itu. Nah, ini mungkin yang di Telkomsel, kalau kita lihat tadi di global seperti apa, di Telkomsel kita juga ada beberapa, kita suntik dana startup yang untuk AI, terus kita juga bikin platform crowdsourcing sendiri, dan bahkan kita punya beberapa inovasi yang memudahkan kita. Tadi yang kami ceritakan, kita menang di PM Forum, itu sebenarnya kita menangnya karena kita bikin customer perception. Jadi kita mencoba di beberapa daerah yang Telkomsel punya coverage yang lumayan bagus dan operator lain tidak punya, seperti di daerah Papua dan Maluku. Bagaimana caranya sebelum customer komplain kita udah tahu. Jadi kita punya prediksi pakai AI. Itu yang kita kerjakan. Jadi itu juga menang.
Nah, selain itu Telkomsel juga menang di beberapa award juga yang tadi kami sudah sampaikan di MWC dan juga ini kemarin di Copenhagen. Dan yang membuat kami bangga adalah inovasi yang kami buat itu bukan hanya bawa nama Telkomsel sebenarnya, karena di situ ditulis Telkomsel from Indonesia. Jadi ada nama Indonesianya di sana. Oke. Terakhir Pak dari saya mungkin yang kami percaya sekali lagi bahwa teknologi itu harus bisa diakses oleh semua orang. Nah, dengan itu kami membuat yang namanya AVA. AVA itu apa? Advanced Virtual Assistant. Jadi bayangkan orang UMKM atau startup atau student atau bahkan dari CISA itu bisa akses ini. Dan ini nanti bisa membantu teman-teman yang tidak punya keahlian untuk bikin AI, bisa bikin chatbot sendiri. Saya akan demo habis ini. Jadi kalau saya boleh share, sorry, I have to stop share and reshare again karena saya nggak include sound. Oke, semoga suaranya terdengar. Aman, Pak. Oke, nanti saya sebelum lanjut saya akan share satu lagi, mungkin ini demonya. Jadi semuanya awalnya dari sorry. Safari, yes. Oke, semuanya berawal dari website kita. Sebentar, saya harus one moment. Jadi ini tadi Bapak Ibu yang kami sebut AVA. Apakah sudah terlihat, maaf? Ya, sudah, Karnal. Ya, jadi nanti di sini kita tuh bisa, ini mungkin saya lihat dulu websitenya Cias. Jadi ini websitenya Cias. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat. Di sini websitenya Cias itu saya melakukan, kalau mungkin teman-teman yang biasa di teknologi namanya web crawling. Jadi kita melakukan crawling, ngambil data dari web. Tapi ini bisa jadi nggak lengkap datanya. Lalu saya pelajari dari sini, dari web crawling ini, saya akan nyimpen datanya di AVA. Jadi di AVA itu kita bisa masukin datanya. Ini datanya saya simpan dalam bentuk PDF. Jadi saya copy aja dalam bentuk PDF. Yang paling penting sebenarnya dari AI itu adalah bagaimana datanya. Jadi kalau saya biasa beberapa kemarin itu saya pernah di MMA saya juga ngasih contoh. Misalnya saya seorang pedagang warteg. Ronald punya warteg gitu ya. Jadi dengan punya warteg itu saya tahu hari Senin itu yang laku banyaknya tempe orek. Hari Selasa yang laku banyaknya sayur jamur misalnya. Setelah itu berjalan selama sebulan, di hari Senin berikutnya, saya akan dibantu sama AI. Saya akan nanya ke AI, AI, ini hari Minggu saya bagusnya belanja apa ya? Oh, kamu belanja banyakkan tempe sama belanja banyakkan ayam, karena hari Senin tuh banyak yang beli ini gitu. Jadi itu akan membantu si pedagang warteg untuk bisa lebih baik dalam bisnisnya. Jadi di sini teman-teman, Bapak Ibu bisa setting virtual asistennya sendiri. Jadi kita bisa setting virtual asistennya mau laki-laki atau perempuan. Di sini saya setting personanya perempuan, lalu saya bikin dia pakai AI-nya namanya Cias dan lain sebagainya. Lalu saya masukin knowledge datanya. Nah, dari situ saya bisa tes nih AI-nya bekerja atau tidak. Sebelum AI-nya bekerja, saya juga bisa integrate. Jadi kita udah siapin semacam link di mana kita bisa copy ini ke dalam websitenya kita. Jadi kalau nanti Cias mau punya virtual assistant di websitenya Cias, karena sebelumnya saya lihat memang belum ada, Pak, kita bisa bantuin. Dan ini bikinnya less than 5 minutes. Tidak perlu punya kemampuan IT, tidak perlu punya macam-macam. Ini salah satu contoh inovasi yang kami buat. Jadi karena semangatnya satu, kita ingin AI itu atau teknologi itu bisa diakses oleh semua orang. Bukan hanya mengakses, tapi bisa buat sendiri jadinya. Nah, ini
Saya ngasih contoh beberapa, nanti kita coba tes, mungkin kita tes. Jadi misalnya ini nama AI-nya Cias ya. Ini tadi persona yang kita bikin di atas ini perempuan berjilbab. Kita put namanya Ronald. Oke. Nanti dia akan bilang selamat datang Ronald. Lalu saya coba bertanya mungkin itu Cias. Saya nggak perlu bikin huruf besar atau apa, pokoknya yang penting saya bertanya sesuai dengan yang saya inginkan. Nanti akan muncul seperti ini. Oh, Cias adalah benar ya, ini sesuai dengan website, karena kalau kita lihat di sini, di websitenya memang itu. Jadi dia ngambil dari websitenya, dan dia mengartikan, karena di sini pakai bahasa Inggris, diartikan pakai bahasa Indonesia. Lalu misalnya saya tanya, saya nggak perlu tulis CEO-nya huruf besar, berarti dia akan jawab siapa orangnya. Ya, benar ya Pak ya? Benar ya? Benar ya Dokter Betul, Indah? Pak. Benar ya? Oke, lalu misalnya nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan yang agak susah mungkin, karena kalau di sini kalau kita kembali, nah ini dia ngasih tahu alamatnya. Ketahuan nggak benernya kalau ada temuan. Benar ya? Sesuai dengan di website ya. Terus Lapor lah dari bawah. jadi misalnya saya nggak mau tahu nomor WhatsApp-nya Cias berapa gitu. Nah dia ini benar juga kan ya? Atau misalnya gini, di website itu kalau nggak salah ada project ya, kita coba tanya ya. Kalau learning-nya benar, dia datanya benar, dia akan jawab benar juga. Benar ya, sesuai dengan website. Dan yang terakhir mungkin, ini pertanyaan aneh, tapi mungkin dia bisa jawab apa enggak. Dia bisa jawab enggak? Nanti TV protes itu Kak Ronald. Kalau bukan TV protes. Dia tidak bisa memberikan jawabannya. Cantik semua berarti. Saya kenalan dulu sebenarnya sama Alfanya. Ngasih learning ke AI-nya, memberikan jawaban yang agak gimmick, tapi saya Oke, sebenarnya tadi saya coba berhasil, jadi dia bilang gini nanti jawabannya. Cuman mungkin ini learning-nya harus dibenerin lagi. Dia bilang nanti jawabannya, tenang karyawan Cias tuh keren-keren kok. Kamu mau join ke Cias nggak? Jadi kita bisa bikin learning-nya. Tapi ya somehow ini nggak berhasil. Tapi idenya seperti itu. Jadi yang paling penting adalah data. Bagaimana kita meleverage data? Karena gini, mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar bahwa data adalah new oil. Jadi data itu sebenarnya yang membuat perbedaan. Dan kami berpikir misalnya tadi seorang Ronald yang jualan warung Tegal, terus dia dikasih tahu oleh AI, oh ini sebenarnya kamu hari Selasa, besok hari Kamis kamu belinya nggak usah terlalu banyak karena banyak yang saum Senin Kamis misalnya. Dia bisa ngasih tahu seperti itu. Dan nanti AI juga bisa ngasih tahu ke orang lain, misalnya ke Sayur Box atau kemana. Sayur Box, ada banyak orang yang punya warteg di kawasan tertentu, mereka tuh hari Minggu tuh banyak butuh tempe loh, kamu nyiapin tempe ya. Jadi ini jadi sebuah ekosistem yang akan saling membantu. Mungkin sebelum saya tutup, dari saya, corporate innovation itu memang akan membantu korporasi tentunya untuk membuat ide-ide baru, membuat produk-produk baru. Tapi yang paling penting, kita harus punya founder mentality di dalam karyawan yang membuat inovasi itu. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir, di Telkomsel kami selalu punya moto, we never sell our customer what we have, but we sell our customer what they need. Jadi kita harus customer centric. Demikian dari saya Pak. Bu, terima kasih.